Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap semangat ya. Harus semangat dong. Meskipun dalam keadaan pandemi kita bertatap muka secara terbatas, tidak seperti sebelum pandemi yang bebas dan full jam pelajarannya, tapi ibu harap kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, sebelum memulai pada pembelajaran yang inti, ibu mau tanya, siapa yang ingat apa yang kita bahas pada minggu lalu? Ya, kamu, Andi? Ya, benar sekali, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sekarang, siapa yang bisa menjawab mengapa kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut dengan tahun gajah? Ya, Tasya, silahkan. Benar sekali. Pada saat Nabi Muhammad SAW lahir, itu berbarengan dengan peristiwa penghancuran Ka'bah oleh Raja Abraha. Dan raja tersebut sedang menunggangi gajah. Maka dengan peristiwa tersebut, kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut dengan tahun gajah. Seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang dakwah Nabi di Makkah. Ya, dakwah Nabi di Mekah memiliki beberapa langkah. Langkah-langkah yang pertama yaitu penanaman akidah. Ibu tulis dahulu ya. Apa maksudnya penanaman akidah ini? Maksudnya yaitu Nabi Muhammad SAW mempunyai misi berdakwah ke Mekah untuk mengganti ajaran yang mereka ikuti, yaitu ajaran jahiliyah atau ajaran kafir Quraisy yang menyembah berhala, menyembah patung, menyembah hewan, dan lain-lain, diganti dengan ajaran Islam yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan tidak menyekutukannya. Seperti itu. Yang kedua apa teman-teman? Iya, benar sekali, pendekatan dengan lemah lembut. Kenapa pendekatan dengan lemah lembut? Karena Nabi Muhammad SAW yakin untuk melunakkan hati para kaum kafir Quraisy dapat dilakukan dengan cara kelembutan. Tidak mungkin kan kalau kita menghadapi orang yang keras, kita juga keras, malah nanti hasilnya saling menyakiti. Tidak mungkin. Oleh karena itu Nabi Muhammad menggunakan cara kelembutan kepada kaum kafir Quraisy, mengajak mereka dengan lemah lembut untuk mengikuti ajaran kita, ajaran Islam, dan beribadah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Dan yang ketiga yaitu apa yang ketiga? Merubah perilaku jahiliyah. Sebentar, ibu tulis dulu. Ada yang tahu di sini apa perilaku masyarakat Mekah sebelum Islam datang? Ya, silahkan Enggar. Ya, benar sekali. Masyarakat Arab, khususnya Mekah, sebelum Islam datang, mereka berperilaku sangat kejam, sangat keji, seperti mabuk-mabukan, berzina, dan menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Mengapa mereka melakukan itu, terutama menguburkan anak perempuan hidup-hidup? Dikarenakan mereka berpendapat bahwa mempunyai anak perempuan, mempunyai anak wanita itu dianggap sebagai aib. Mengapa? Dikarenakan perempuan itu lemah dan tidak bisa mengikuti perang, sehingga
tidak ada manfaatnya untuk keluarga mereka. Jadi setiap kelahiran anak perempuan mereka menguburkannya hidup-hidup. Mereka tidak menerima, mereka bahkan malu ketika memiliki anak seorang perempuan. Seperti itu ya. Dan dari hal tersebut Nabi Muhammad juga menggunakan langkah mengangkat derajat atau persamaan hak asasi manusia. Nabi Muhammad mengapa memilih langkah tersebut untuk menyebarkan agama Islam di Mekah? Untuk menarik perhatian para wanita ataupun masyarakat yang lemah seperti budak, sehingga mereka akan mengikuti dan mengetahui bahwa ajaran yang mereka ikuti, ajaran mereka yang baru, ajaran Islam, yaitu sangat menghormati perempuan dan sangat menjunjung tinggi hak persatuan dan hak penghidupan atau hak hidup setiap manusia. Jadi di sini Nabi memiliki 4 langkah dalam menyebarkan agama di Mekah, ajaran Islam di Mekah. Dan yang kedua yaitu ancaman. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah tidak semerta-merta lurus saja, tidak semerta-merta semuanya langsung mengikuti agama Islam, semuanya menerima tanpa adanya penolakan, tidak. Justru Nabi berdakwah di Mekah itu ditolak dengan mentah-mentah, ditolak dengan keras, bahkan Nabi diancam untuk berhenti dari dakwahnya dengan menggunakan beberapa langkah. Yang pertama yaitu dengan menawarkan harta, tahta, dan wanita. Apa maksudnya? Mereka menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk berhenti berdakwah dengan menyodorkan harta. Kaum kafir Quraisy akan memberikan harta yang banyak kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad berhenti untuk berdakwah. Dan yang kedua yaitu wanita. Kaum kafir Quraisy akan memberikan wanita kepada Nabi Muhammad SAW, wanita yang sangat cantik, wanita yang sangat memiliki pengaruh dalam kabilahnya untuk dinikahi. Dan yang terakhir yaitu diiming-imingi dengan tahta. Ketika Nabi Muhammad SAW diminta untuk meninggalkan dakwahnya, menghentikan dakwahnya, dan akan diberi dengan kasta tertinggi di lingkungannya. Namun Nabi Muhammad SAW menolak itu semua. Nabi tetap kekeh, Nabi tetap sabar menjalankan dakwahnya, Nabi tetap menjalankan risalahnya yang diturunkan Allah untuk menyelamatkan mereka dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dan yang terakhir yaitu ancaman berupa Abu Thalib. Apa itu maksudnya? Ya, kaum kafir Quraisy itu menginginkan Abu Thalib untuk memberhentikan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Dikarenakan Nabi Muhammad SAW itu dekat dengan Abu Thalib, sehingga kaum kafir Quraisy akan memberikan pengaruh-pengaruh kepada Abu Thalib untuk berusaha menggagalkan atau menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua apa teman-teman? Ya, ancaman kepada pengikut Nabi dan keluarga Nabi. Ada yang tahu ancamannya berupa apa? Oke, benar sekali, pemboikotan. Pemboikotan yang dilakukan kepada pengikut Nabi ini dikarenakan masyarakat kaum Quraisy menginginkan Nabi ini untuk berhenti berdakwah, dan pengikut Nabi ini kembali kepada ajaran mereka sebelum Islam, yaitu menyembah berhala dan patung. Pemboikotan yang dilakukan kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad itu berupa apa saja? Berupa pengangsingan, sehingga banyak kelaparan di mana-mana, dan banyak dari peristiwa tersebut para pengikut Nabi yang imannya goyah, sehingga mereka murtad dari agama Islam dan kembali ke ajarannya. Dan juga dari pemboikotan itu, masyarakat kaum Quraisy dilarang untuk melakukan pernikahan kepada pengikut dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Selain itu juga dilarang berinteraksi kepada pengikut dan keluarga Nabi Muhammad. Bahkan mereka dilarang untuk melakukan ekonomi jual beli, perdagangan kepada
pengikut maupun keluarga Nabi Muhammad SAW. Namun tidak sedikit juga yang tetap kekeh atau imannya kuat, tetap mengikuti ajaran Nabi, bahkan dalam keadaan pengangsingan, dalam keadaan boikotan, dalam keadaan kelaparan, dan mereka hanya memakan daun-daunan kering yang jatuh. Bahkan mereka tidak makan dan minum, mereka tetap kekeh dan yakin kepada imannya, yaitu iman kepada Tuhan. Mereka yakin ini semua penderitaan sebagai ujian, dan mereka yakin hal tersebut akan segera berakhir. Dan yang ketiga apa teman-teman? Ya benar, strategi. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah dengan menggunakan beberapa strategi. Yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah dengan secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung kurang lebih selama 5 tahun. Dan dakwah ini ditunjukkan hanya kepada dengan kerabat terdekat, keluarga terdekat, dan sahabat-sahabat Nabi. Strategi yang kedua apa? Yaitu, ya benar sekali, dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini dilakukan Nabi Muhammad SAW untuk lebih memperluas agama Islam, lebih memperbanyak pengikut. Namun, ketika beliau keluar dari rumahnya untuk menyampaikan dakwah, apa yang terjadi? Nabi Muhammad malah diolok-olok, Nabi Muhammad dianggap tidak waras, bahkan gila, karena Nabi menyuruh mereka untuk menyembah apa yang tidak bisa mereka lihat. Dan strategi yang ketiga apa? Benar, hijrah. Yang pertama yaitu hijrah ke Thaif. Thaif kurang lebih berjarak 60 mil dari kota Mekah. Tujuan Nabi hijrah ke Thaif yaitu untuk memperluas lagi penyiaran agama Islam dan tentunya untuk mendapatkan perlindungan. Namun ketika sampai di kota Thaif sana, Nabi Muhammad berada selama 10 hari. Dan beliau secara intensif bertemu dengan pemuka masyarakat untuk menyampaikan risalah atau menyampaikan agama Islam kepada mereka. Namun apa balasannya? Mereka malah menolak dengan mentah-mentah, bahkan mencaci dan memaki Nabi. Bahkan mereka mengusir Nabi dari kota Thaif. Oleh karena dari penolakan beliau itu, atau penolakan mereka, kaum yang berada di Thaif, Nabi Muhammad memutuskan untuk keluar dari kota Thaif. Bahkan ketika Nabi keluar dari kota Thaif, mereka tidak langsung membiarkan Nabi pulang ke Mekah, melainkan Nabi dibuntuti oleh para penjahat dan oleh para budak. Untuk apa? Untuk melempari Nabi dengan batu, sehingga Nabi di perjalanan itu berdarah-darah kakinya dikarenakan batu tersebut mengenai tumitnya. Setelah jauh dari para penjahat dan para budak yang melempari Nabi dengan batu, Nabi beristirahat di kebun kurma. Benar. Dan Nabi di sana berdoa kepada Allah untuk diberikan kekuatan, diberikan kesabaran dalam menghadapi orang-orang yang menolak mereka atau orang-orang yang menyakiti Rasul, agar Rasul tetap kuat dalam menjalankan misinya menyebarkan agama Islam. Dan yang kedua yaitu hijrah ke Habsyi. Hijrah ke Habsyi ini dilakukan Nabi pada tahun kelima, tahun kenabian, pada bulan Rajab. Habsyi ini letaknya di Afrika Timur, atau sekarang disebut dengan Ethiopia, ya teman-teman. Dan di sana Nabi bertemu dengan
Raja Negus. Raja ini memiliki kepercayaan Nasrani atau Kristen pada saat ini. Namun meskipun raja ini memiliki kepercayaan berbeda dengan Nabi, raja sangat menyambut Nabi dengan baik, menyambut mereka dengan lapang dada, dan bahkan mereka diberikan tempat tinggal untuk tinggal di Habsyi tersebut. Apakah ketika Nabi hijrah ke Habsyi langsung diterima dan tidak ada ecohan lagi dari kaum kafir Quraisy? Tentu saja tidak. Bahkan kafir Quraisy mengikuti Nabi ke Habsyi dan berbicara kepada Raja Negus untuk melepaskan Nabi. Bahkan kaum kafir Quraisy memfitnah Nabi di depan raja dan berkata bahwa Nabi itu benar, seakan-akan berkata jelek tentang Nabi Isa, memperolok-olok Nabi Isa, memperolok-olok ajaran Raja Negus. Tetapi ketika Raja Negus meminta keterangan kepada yang bersangkutan, kepada Nabi dan pengikutnya, mereka mengatakan tidak. Bahkan mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah masih dalam jalur keturunan Nabi Isa, atau masih satu nabi atau nabi terakhir setelah Nabi Isa, seperti itu. Jadi Raja Negus ini tetap mempertahankan Nabi Muhammad dan kaum muslimin di Habsyi dan memberikan pertolongan serta perlindungan, bahkan membiarkan mereka bertempat tinggal di Habsyi tersebut, seperti itu. Oke, itu tadi penjelasan sedikit dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Ada yang ingin ditanyakan? Sambil menunggu Ibu melengkapi catatan ini tadi, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ditanyakan teman-teman? Oke, jika tidak ada silahkan ini dicatat ya. Terus Ibu minta kalian buka halaman 19 LKS-nya. Silahkan dikerjakan bagian rangkuman ya. Ibu kasih waktu 15 menit sebelum pembelajaran berakhir. Oke? Baik, silahkan dikerjakan. Oke, dikarenakan banyak dari kalian yang belum menyelesaikan tugas yang ada di LKS, maka itu menjadi pekerjaan rumah kalian ya. Dan Ibu minta jangan ada yang contekan atau memberikan jawaban. Kerjakan sendiri semampumu. Meskipun hasilnya jelek, suatu kebanggaan jika kita itu melakukan pekerjaan dengan tenaga dan pikiran kita sendiri. Ibu nggak mau jika nanti mengoreksi ada yang sama jawabannya. Setidak-tidaknya kalimat itu pasti berbeda jika kalian mengerjakan sendiri. Gak mungkin semuanya akan sama jika memang jawabannya seperti itu. Setidak-tidaknya kalimat pasti berbeda. Dan Ibu harap itu bisa dimengerti. Terima kasih telah mengikuti pelajaran Ibu dengan baik dan benar. Tetap semangat. Ibu harap kalian tidak aras-arasan mengikuti pembelajaran ya. Meskipun dalam keadaan pandemi, meskipun dalam keadaan terbatas, namun Ibu harap semangat kalian tidak surut agar apa yang menjadi cita-cita kalian di masa yang mendatang dapat kamu capai, dan apa yang menjadi tujuan hidup kalian dapat segera terlaksana. Jangan lupa berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat bertemu seperti sedia kala lagi, dapat beraktivitas seperti sedia kala lagi. Dan apabila ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.